Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il baridi 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak sekalian, hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Aina wasalna ila ibabin wasalna syabab. يعني ما جاء في صفة شراب هذا طيب إذن أخذنا قدح رسول الله وأخذنا أيضا فاكهة صحيح طيب الفاكهة ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل ماذا من الفواكه الذي ذكر في الرواية من يذكر لنا siapa yang bisa menyebutkan Rasulullah SAW itu makan buah apa yang pernah riwayatkan? Naam. الرطب نعم ما معنى الرطب يا أخي تعرف الرطب ما معنى الرطب أنت تذكر الرطب ولا تعرف الرطب kurma basah yani kurma yang baru matang dan masih basah. Nah itu lebih tepatnya seperti itu, kurma yang baru matang tapi masih basah, maka disebut sebagai rutob. Ro, to, sama ba, ya, rutab. Naam, ada fakihah yang lain. Tadi siapa yang angkat tangan sana? Naam. Bitikh, apa makna bitikh? Semangka. Taib, riwayah yadhkur mada? Kana ya'kulu al-bitikh bir-rutab. Sahih? Limada? Limada yukhallid bain al-bitikh wal-rutab? Man ya'rif? Siapa yang tahu? Kenapa Rasulullah memakan semangka dengan rutab? Gak ada yang tahu? Naam. Aywa, yajma' bainal barid wal sakhid minal madha, alaysa sakhid al-har. Lianna rutab, ya karena rutab itu secara karakternya adalah panas, ya buah yang panas. Jadi kamu kalau terlalu banyak makan rutab, nanti perut kamu tuh panas. Ya makanya jangan terlalu banyak makan rutab. Ya sekedarnya aja. Ya. Semangka itu dia dingin, makanya makan semangka dihangatkan dengan rutab, dicampurkan antara dingin dengan panas supaya dia terjadi keseimbangan di antara keduanya. Nah, begitulah wallahu a'lam bishawab. Baik. Wa madza aidan min al-fawakih alladhi dzukir. Naam. Al-qitha. Ma ma'na al-qitha? Timun. Aywa, timun ya. Huwa taban al-qitha alladhi hunak, yani qitha huna wa huna. Hal hunaka farq baina timun huna wa timun hunaka? Fi farq, sahih? Yani hunak, yani naw'iyah mu'ayyanah yakunu al-qitha alladhi yanbut fi amakin mithla ماذا في جزيرة العربية يعني ليس مثل قثائنا هنا. نحن قثاء الذي من مناطق تروبيس يعني مناطق ماذا ليس جاف وإنما هنا مناطق يعني رطبة يسمى بتروبيس. هناك فرق شوي يعني قليل الفرق بين هذا وهذا من القثاء. وماذا أيضا الذي ذكر ماذا كان يأكل من الفواكه؟ نعم خربيز. ما معنى الخربيز؟
Ah, ma ta'rif? Nasita? Man yadhkur lana ma ma'na al-khirbis? Naam. Nafsul bittikh. Bittikh wal khirbis nafsuhu. Semangka. Khirbis aidan semangka. Naam, ahsantum. Taib, madza aidan? Dzukira fi riwayat kana ya'kulu minal fawakih ukhra alladhi laysa minal bab. Naam. Man yadhkur lana ziyadah? Ay fakihah ukhra? Kana ya'kulu 'inaban. Sahih? Ta'riful 'inab? Anggur. Kana ya'kulu 'inab wa ahyan wa kana ya'kulu az-zabib. Ma ma'na az-zabib? Kismis. Kismis yusna' min madha? Az-zabib min 'inab. Ya, Rasulullah makan anggur. Juga kadang-kadang makan kismis, ya. Kemudian apalagi fakihah yang lain yang dimakan oleh Rasulullah SAW, inab, kemudian naam dzukira aidan anna Rasulullah SAW kana ya'kulu ar-rumman. Sahih? Ma man ar-rumman? Man ya'rif ar-rumman? Delima. Naam. Balir rumman kana min yani afdalil fawakih. Yani ta'muhu ladhidh jiddan. Ya. Wa madha? Hulu. الرمان هذه من الفواكه التي تذكر نعم حتى لا نكثر من الوقت. طيب لماذا حفظ بعض الصحابة يعني بعض الأشياء التي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يحفظه الصحابة يحفظه ويضعه في مكانه هكذا لماذا sebagian sahabat menyimpan barang-barang bekasnya Rasulullah SAW, baju, ya, gelas, kemarin itu kita ambil. Apalagi, kenapa kok pada disimpan? Naam, yakni tabarrukan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halit tabarruku bin Nabi atau tabarruk bil aghrad hadi? Tabarruknya kepada jasadnya Nabi atau kepada barang-barang itu? Barokahnya di mana? Pada jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada jasadnya Nabi. Lalu barang-barang itu disimpan kenapa? Karena barang-barang itu bersentuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti boleh bertabaruk dengan jasadnya Nabi SAW. Itu yang dilakukan para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu membiarkan. Artinya hal itu dibolehkan. Rasulullah SAW kadang habis minum. Lalu kemudian para sahabat yang lain langsung berebutan meminum di tempat di mana Rasulullah meletakkan bibirnya. Ya, Rasulullah sebagian sahabat berkejaran untuk menempelkan bagian tubuhnya untuk ditempelkan dengan bagian tubuhnya Rasulullah SAW. Tabarrukan bijismin Nabi SAW. Wa Rasul aqarra dzalik. Ya, Rasulullah tidak berkomentar, tidak melarang, artinya itu dibolehkan. Ya. Para sahabat mengejar bekas makannya, bekas minumnya kalau ada sisa, ya. Para sahabat, ada sahabiah yang mengambil keringatnya Rasulullah SAW, ya, dikumpulkan, ya. Lalu kemudian beliau berkata bahwasanya keringatnya Rasulullah SAW itu berbau wangi. Tapi yang lebih dari itu yang mereka cari barokahnya Rasulullah SAW, ya. Ada sahabat yang pernah melihat Rasulullah minum dari al-qirab. Ya, yaitu kantong yang biasa digunakan dari kulit, kantong dari kulit yang biasa digunakan untuk menyimpan air minum. Lalu biasanya nanti digantung supaya dia kena angin, lalu kemudian airnya akan dingin. Ya, nah ini suatu hari Rasulullah pernah minum dari itu, lalu oleh sahabat diambil dipotong itu. Ya, kenapa dipotong? Karena ini adalah bagian yang pernah bersentuhan dengan bibirnya Rasulullah SAW dan potongannya itu disimpan sama dia. Ya. Paham? Jadi tabarrukan bijasadi Nabi SAW la ba'sa bihi wa hadha yaf'aluhu sahabah. Amma an yatabarraka bimithli hadhil aghrad, ya, kemudian mencari keberkahan dari barang-barang itu yang keliru. Karena di barang-barang itu tidak ada barokahnya. Barang-barang itu menjadi sesuatu yang disimpan dan berharga karena dia bersentuhan dengan jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi barang-barangnya itu sendiri tidak membawa keberkahan. Jadi kalau mau ada barang yang sekarang ada gelas tuh kan ada sekarang disimpan di Museum Topkapi di Turki, ya.
Lalu apakah gelas itu sendiri membawa barokah, lalu orang kemudian menyentuh-nyentuh, diusap-usapkan di badan, itu betul nggak? Nggak bisa dibenarkan. Barokahnya bukan pada gelas itu, barokahnya ada pada jasad Rasulullah SAW. Ya, kenapa Rasulullah SAW kenapa pada barang-barang yang tidak ada, barang-barangnya tidak membawa keberkahan itu? Yang berkah karena dia telah bersentuhan dengan jasadnya Rasulullah, maka disimpan barang-barang itu. Makanya di sini kemarin kita baca Anas bin Malik menyimpan gelasnya Rasulullah SAW, ya kan? Menyimpan gelasnya Rasulullah ditunjukkan kepada siapa? Thabit. Ya. Lalu apakah tiba-tiba Thabit ngambil gelas itu kemudian digosok-gosokkan di badannya? Nggak ada, riwayat tidak menyebutkan itu. Ya kan? Tidak menyebutkan bahwa Thabit, ini gelasnya Rasulullah, diambil terus kemudian digosok-gosokkan di badannya, mencari tabaruk dengan gelas itu. Enggak ada. Tapi para sahabat pernah bertabaruk pada jasadnya Nabi ketika beliau masih ada, ketika beliau masih hidup. Ya, bukan pada barang-barangnya. Paham itu? Sehingga pada barang-barang itu, wallahu a'lam bishawab, tabaruk dengan barang-barang itu menjadi sesuatu yang tidak tepat. Yang lebih tepat adalah tabaruk pada jasadnya Nabi. Terus kenapa mereka simpan, Ustadz? Mereka simpan karena barang-barang itu pernah bersentuhan dengan jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang perlu dipahami baik-baik, karena nanti ada orang keliru. Nah, lalu kemudian juga hal lain, sebagian orang bertabaruk dengan cucu keturunan Nabi SAW. Ya, para sahabat kalau kita lihat mereka bertabaruk pada jasadnya Rasulullah SAW, minta doanya Rasulullah SAW dan sebagainya itu ketika beliau masih hidup. Ya, kemudian setelah beliau wafat dikubur, ya sudah. Ya, tidak ada lagi kemudian minta doanya Rasulullah ketika beliau sudah meninggal. Beliau sudah meninggal, sudah. Ya, yang ada adalah kita bersolawat kepada beliau, mengucapkan salam, kepada salawat kepada beliau, begitu saja. Bukannya kita minta doa pada Rasulullah, doakanlah, mintakanlah sama Allah. Sudah, beliau sudah wafat dan sudah tidak ada lagi urusan untuk kita minta doa dari beliau. Ya, kemudian nggak ada satu riwayat pun para sahabat sepeninggalnya Nabi SAW kemudian minta supaya Rasulullah mendoakan mereka, nggak ada. Yang ada adalah mereka minta kepada keluarga Rasulullah SAW untuk mendoakan, karena mereka orang-orang yang soleh. Kemudian mereka juga punya keutamaan karena mereka adalah keluarganya Rasulullah SAW. Ya, maka mereka berharap supaya doa mereka ini lebih didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih makbul. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika mengadakan sholat istisqa, yang disuruh doa siapa? Al-Abbas, ya, pamannya Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, ketika itu. Kenapa kok yang mintanya kepada Abbas? Bukankah Umar juga seorang sahabat yang dekat sama Rasulullah? Ya kan? Nah, beliau minta Abbas karena satu, Abbas sendiri adalah sosok yang, Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah itu sosok yang soleh. Beliau sendiri orang soleh, ya, ibadahnya kuat, takwanya kuat, waroknya dan sebagainya, ya. Yang kedua, beliau adalah keluarganya Rasulullah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bertabaruk minta supaya apa? Dengan doanya ini mudah-mudahan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding doanya Umar sendiri pada saat itu, padahal beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, harusnya beliau yang mendoakan. Paham? Ya. Tapi ketika Abbas sudah meninggal, ada nggak orang yang minta doanya pada Abbas dari kalangan sahabat? Sudah nggak ada lagi. Orang kalau sudah meninggal sudah tidak bisa dimintai doa-doa bagaimana? Orang sudah meninggal, sudah khalas. Ya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu sudah, mereka adalah satu umat sudah lewat. Apa yang mereka amalkan mereka dapatkan, dan apa yang mereka lakukan mereka akan bertanggungjawabkan, begitu. Tapi ketika orang soleh masih hidup, kita boleh datang pada orang itu kemudian minta tolong, Pak Yai, Pak Ustadz, atau wahai fulan, antum Anda Masya Allah orang soleh, ibadah antum bagus dan sebagainya, tolong doakan saya. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau orang sudah meninggal, sudah nggak usah untuk kita minta doa-doa, ya. Hatta kepada orang-orang yang dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah percontohan yang kita ambil dari para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini supaya kita nggak keliru di dalam bertabaruk, ya, terhadap jasadnya Rasulullah SAW, lalu kemudian mengkiaskannya kepada orang-orang yang ada sekarang, lalu bertabaruk dengan orang-orang yang ada sekarang. Ya. Oh, gimana sekarang sebagian orang bertabaruk dengan para guru-gurunya, ya, tabarukan bi'ilmihim, bertabaruk kepada mereka karena ilmu mereka, bertabaruk pada mereka karena kesolihan mereka,
Ya, dalam arti kata mereka masih hidup lalu kita minta didoakan oleh mereka dan sebagainya, itulah ba'sa bihi. Tetapi menganggap bahwa jasad mereka ada barokahnya, ini satu masalah. Ya, ini tidak tepat. Paham itu masyaallah? Ada perbedaan. Tidak boleh bertabaruk pada jasad kepada selain Rasulullah SAW, karena tidak pernah ada satu sahabat pun yang melakukan itu hatta kepada orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah sendiri pun. Ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Tapi nggak ada satu sahabat pun yang bertabaruk pada jasadnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Nggak ada. Orang minta doa sama Abu Bakar As-Siddiq karena beliau orang soleh. Ya, ketika hidup, begitu sudah meninggal sudah nggak ada lagi. Ya, di kalangan sahabat. Paham itu masyaallah? Ya, maka tidak ada bertabaruk pada jasad kepada selain daripada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di sini kita akan baca banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan hal tersebut. Ini supaya antum tidak salah paham. Tuh berarti bertabaruk sama jasad itu boleh apa dan sebagainya. Nah, ini perhatikan nanti ini terjadi ketika Rasulullah SAW masih ada, dan itu kepada jasadnya Rasulullah saja, tidak kepada yang lain. Ya, dalam riwayat disebutkan para sahabat bahkan ketika Rasulullah meludah itu ludahnya diambil sama sahabat. Ya, karena itu keberkahan dari jasadnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah membiarkan itu. Ya, sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Iqra al-bab ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir li masyayikhina wa lis-sami'in wa lil muslimina ajma'in. Amin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Qala Al-Imam Tirmidzi rahimallahu ta'ala fi kitabih Syama'il Muhammadiyah babu ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyanu an Ma'marin an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah qalat kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Qala Abu Isa. Qala Abu Isa hakadha rawa Sufyan bin Uyainah hadzal haditsa an Ma'marin an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah wa rawahu Abdullah bin Mubarak wa Abdul Razzaq wa ghairu wahidin an Ma'marin an Az-Zuhri an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan wa lam yadhkuru fihi an Urwata an Aisyah. Wa hakadha rawa Yunus wa ghairu wahidin 'ani Zuhri 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Qala Abu Isa innama asnadahu Ibnu Uyainah min bainin nas. Baik. Al-hadits al-awwal, hadis ini sebenarnya satu hadis tapi beliau di sini membawa beberapa sanad-sanad ya, pelengkap sanadnya. Ya, ada sebagian yang diriwayatkan dalam bentuk mursal. Mursal itu artinya terlompati, ada nama sahabat yang terlompati. Sehingga tabi'i meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mursal memang min anwa al-ahad atau min aqsamid dha'af, yakni hadis dhaif. Tetapi ketika yang di atas ini ada riwayat yang menyambung, maka hadis yang nyambung dia menguatkan hadis yang mursal. Itu nanti antum akan pelajari semuanya di dalam pembelajaran ilmu mustalahul hadis insyaallah. Baik, ala kulli hal na'khudhu huna riwayatul awwal. An Aisyah qalat kana ahabba asy-syarab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Ya. Aisyah mengatakan bahwasanya minuman yang paling disukai ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang manis dan dingin. Ya, Rasulullah itu suka meminum yang manis dan dingin. Di sini ada beberapa catatan ya syabab supaya kita tidak keliru nanti memahami apa yang menjadi minuman yang disukai oleh Rasulullah SAW. Sebagian ulama menyebut kana ahabba syarab. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwasanya hadza yuhmalu 'alal umum. Ya, yuhmalu 'alal umum itu artinya ahabba li'annahu kana syai'un alladhi yani an-nas yuhibbuhu. Ya, sesuatu yang juga disukai oleh orang banyak termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan sesuatu yang paling disukai oleh Rasulullah secara khusus, tetapi ini adalah minuman secara umumnya dan termasuk Rasulullah juga ikut menyukai itu. Ini ada sebagian syarah yang mengatakan demikian.
Tetapi wallahu alam, zahir daripada riwayat ini menyebutkan bahwasanya Aisyah mengatakan kana ahabba syarabi ila Rasulillah, adalah minuman yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam hal ini lebih mengkhususkan, Aisyah lebih mengkhususkan bahwa Rasulullah itu sangat senang dengan minuman yang al-hulwul barid, manis dan dingin. Nah, kita ketika disebutkan manis dan dingin, kita bayangannya pakai es, ya enggak? Kalau kita dingin kan pakai es. Zaman Rasulullah SAW nggak ada produksi es seperti zaman sekarang. Kalau nggak musim dingin nggak ketemu es beliau. Ya, terus musim dingin itu pun kalau turun salju. Ya, dan di sana daerah sana, ya, gersang seperti itu, ya jarang turun salju. Wallahu a'lam bishawab. Ya, belum ada riwayat yang mengatakan dari sejak zaman Rasulullah SAW hidup itu pernah turun salju di Madinah, pernah nggak? Kalau hujan iya, tapi salju, wallahu a'lam bishawab, Ustaz sepertinya belum tahu ya kalau ada riwayat itu. Nanti kalau ketemu nanti baru kita ceritakan. Tapi ala kulli hal itu pun bukan, kalau salju turun bukan untuk minum, ya kan? Nah, lalu bagaimana yang diminum oleh Rasulullah itu al-hulwul barid, yang manis dan dingin ala eranya beliau. Di mana pada saat itu pendinginan minuman itu dilakukan dengan membiarkan diangin-anginkan saja. Ya, tadi kita menyebutkan ada kantong minum air itu, ya, yang dari kulit. Mereka menciptakan kantong minum air dari kulit kambing itu mereka mereka bersihkan, sudah, terus kemudian mereka jahit yang kenceng itu, lalu kemudian mereka isi air, lalu kemudian mereka gantung. Nah, digantung kenapa? Supaya kena angin. Supaya apa? Supaya air di dalamnya nanti terasa dingin. Tapi dinginnya tidak seperti kalau kita minum es. Ya. Sehingga ini hadis ini jangan sampai nanti antum gunakan sebagai dalil bahwa berarti minum es itu sehat karena Rasulullah suka yang manis dan dingin. Lalu antum fatwakan es krim itu adalah sesuatu yang disukai sama Rasulullah SAW. Ini antum sesat lagi, menyesatkan nanti ya. Hati-hati. Karena zaman itu nggak ada. Ya, seperti itu nggak ada. Es itu tidak ada. Tidak dikenal di zaman Rasulullah minum dingin maksudnya adalah air es. Itu wallahu a'lam bishawab, bukan ini. Jadi dinginnya adalah karena dingin yang sifatnya tabi'i. Dingin yang bukan karena sebuah proses-proses. Kalau kita kan ada proses pendinginan melalui alat-alat dan sebagainya. Zaman itu belum ada. Jadi dinginnya adalah dingin yang tabi'i, dingin yang biasa, dan saat itu Rasulullah memang sangat suka minum yang manis dan dingin. Apa sih minuman manis pada era Rasulullah SAW? Ada macam-macam. Ada Rasulullah suka bikin menabidh. Apa itu nabidh? Yaitu air yang dicemplungi kurma atau dicemplungi kismis, lalu dibiarkan, ya, sampai waktu tertentu, lalu kemudian nanti diminum ketika kurma dan airnya itu sudah seperti menyatu. Ya kan, sehingga dia rasanya agak manis, dan itu minuman yang bagus, ya, membuat nabidh. Bahkan Ustadz pernah membaca tulisan penelitian orang yang meneliti tentang kenapa kok nabidh gitu ya. Nabidh itu ternyata tidak hanya dibuat dari kurma dan kismis saja. Kalau dulu Rasulullah SAW melakukannya dengan kurma dan kismis, karena memang saat itu kebanyakan dari kurma dan kismis. Tapi ternyata ketika antum membuat nabidh, atau kita sekarang membuat nabidh, mencelupkan minuman buah apapun atau sayur, timun umpamanya, dicelupkan ke dalam, dipotong-potong, dicelupkan dalam air, lalu dibiarkan bahwa waktu tertentu, ternyata air akan mengambil karakter dari sari-sari atau enzim-enzim yang ada pada buah-buah tersebut, sehingga air nabidh itu menjadi air yang sangat sehat sekali untuk dikonsumsi oleh orang sebenarnya. Ya, nah, ini nanti antum bisa pelajari ini kalau nanti pas ada daurah tentang tibbun nabawi atau tentang obat-obatan herbal, nah, antum bisa tanyakan nanti sama ahlinya. Ya, Ustadz pernah membaca tulisan itu, dan Ustadz pernah tanya pada satu orang yang ahli herbal, beliau mengatakan sangat merekomendasikan ya untuk meminum dari minuman yang dikonsep dengan memotong buah-buahan lalu dimasukkan di dalam air itu untuk sekian waktu, mungkin 1 jam 2 jam, lalu diminum airnya. Itu bagus sekali. Ya, seakan-akan kita makan buah. Seakan-akan itu, ya, sehingga sarinya diambil oleh air itu nanti. Nah, inilah yang saat itu diminum oleh Rasulullah, dan suatu yang manis dan dingin. Dan di saat itu bisa manis dan dingin, ya berarti dicampuri dengan pemanis. Apa di antara pemanisnya? Kurma, kismis, madu, ya, air yang dicampur dengan madu, ya, sehingga kalau air madu pada saat itu didinginkan pasti sesuatu yang nikmat sekali, ya, pantas kalau Rasulullah SAW menyukainya, ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas sekali lagi,
Jangan sampai menggunakan hadis ini sebagai fatwa air es, ya. Karena dinginnya Rasulullah tidak menggunakan es, apalagi digunakan sebagai dalil untuk minum atau makan es krim, gitu ya. Sudah berbeda lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Istamir. Assalamualaikum ilaikum. Qala rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Ismail bin Ibrahim, haddatsana Ali bin Zaidin an Umar huwa bin Abi Harmalah an Ibni Abbasin qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Walid ala Maimunata faja'atna bi ina'in min labanin fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalidun ala shimalihi faqala li asyarbatu laka nah fa in syi'ta atharta biha Khalidan faqultu ma kuntu liuthira ala su'rika ahadan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Baik. Al-hadits an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Walid ala Maimunata faja'atna bi ina'in min laban. Suatu hari aku bersama dengan Khalid masuk ke rumah Rasulullah SAW, yang menemui Rasulullah SAW di rumahnya Maimunah. Faja'atna, kemudian beliau menyuguhkan kepada kami bi ina'in min laban. Di dalam wadah itu ada susu. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi. Lalu kemudian Rasulullah meminum dari bejana itu atau dari tempat itu. Wa ana ala yaminihi, pada saat itu saya duduk di sebelah kanannya Rasulullah. Wa Khalidun ala shimalihi, sedangkan Khalid duduk di sebelah kirinya Rasulullah. Faqala li, kemudian Rasulullah SAW setelah minum itu kemudian beliau berkata kepadaku, asyarbatu laka. Ya, ini minuman sekarang, setelah minum lalu asyarbatu laka, sekali minuman untukmu. Nah, begitu. Artinya Rasulullah membagi. Tetapi yang dibagikan yang mana dulu? Sebelah kanannya dahulu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammun. Rasulullah SAW suka kepada yang kanan. Makanya Rasulullah memulai memberikan, ada di kanan ada Ibnu Abbas, di kiri ada Khalid. Ya, kemudian memberikannya kepada yang kanan dahulu, yaitu kepada Ibnu Abbas, karena yang duduk di sebelah kanannya pada saat itu Ibnu Abbas. Asyarbatu laka fa in syi'ta atharta ala biha Khalidan. Kalau engkau mau, kamu tinggali sedikit buat Khalid. Ya, maksudnya ini, silakan kamu minum, lalu kemudian kalau kamu mau tinggalkanlah sedikit buat Khalid. Khalid yang sebelah kiri. Fakultu, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, aku berkata, ma kuntu liuthira ala su'rika ahadan. Aku tidak mau meninggalkan sedikit pun dari sisa minumanmu untuk siapapun. Nah, lihat bagaimana sahabat itu rebutan sisa minumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Abdullah bin Abbas ketika diberikan sisa minumnya Rasulullah, ya sudah dia habiskan, Khalid nggak dikasih. Bukan karena apa? Hubban bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tabarrukan min su'rihi, ya, mencari barokah dari sisa minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Ma kuntu liuthira ala su'rika ahadan. Sungguh aku tidak akan menyisakan minuman untuk siapapun dari sisa minumanmu ya Rasulullah. Kalau saya yang dapat ya sudah, saya akan habiskan semuanya untuk saya. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya, barang siapa yang diberikan makanan maka hendaknya dia mendoakan dengan doa Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya. Kemudian wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya, ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dikasih makan oleh orang, kita doakan, ya, buat dia Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah buat kami makanan itu, wa at'imna khairan minhu, dan berilah makanan kami yang lebih baik darinya. Ya, artinya minta doa supaya nanti lain kali diberikan rezeki makanan yang lebih baik dari makanan yang kita makan itu.
Nah, kalau diberi minum susu, ada doa khusus juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah buat kami dan tambahkanlah darinya. Ya begitu ya, doanya seperti itu. Nah, ini doa khusus ketika minum susu. Ya. Nah, Anallahu ilaikum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairul labani. Nah, kemudian beliau bersabda, ya, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya beliau bersabda, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairul laban. Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan makan dan minum selain dari susu. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan makan dan minum kecuali susu. Artinya ini fadlu mada, keutamaan minum susu. Ya. Ali, ya, keutamaan minum susu. Ya. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa apa? Ada keutamaan. Kamu minum susu, kamu nggak usah makan, nggak usah minum, nggak apa-apa. Makanya bayi itu nggak ada yang makan. Ya kan? Dia hanya minum susu, hidupnya minum susu ya sampai dia tumbuh mulai bisa makan, nanti baru dikasih makan. Ya, artinya betul-betul orang itu bisa hidup hanya sekadar dengan minum susu, dan ini keutamaan susu itu ya bagi kesehatan tubuh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wa al-baqi huna riwayah la naqra natrukuhu istamir ila al-bab alladhi ba'dahu. Assalamualaikum ilaikum. Qala rahimahullah, babu ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Unduru huna al-bab huna fi sifati syarabu Rasulillah wa huna fi hadzal bab syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi adalah minuman yang diminum oleh Rasulullah, kali ini adalah perbuatan minumnya. Ya, bagaimana Rasulullah ketika meminum, melakukan perbuatan minum itu. Syurbu, yakni fi sifati syurbi Rasulullah SAW, yakni kaifa yashrab. Ya. Naam. Assalamualaikum. Qala rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Mani'in, haddatsana Hushaimun, haddatsana Asimul Ahwalu, haddatsana Asimul Ahwalu wa Mughiratu an Sya'bi an Ibni Abbasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'imun. Naam. Al-hadithul awal an Ibn Abbas qala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama wa huwa qa'imun. Bahwa Rasulullah SAW minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Nah, ini sebuah riwayat bahwa Rasulullah minum dalam keadaan berdiri. Ya. Para ulama mengatakan karena zam-zam itu kan dia sumur, ya, yang berada di tengah-tengah tempat tawafnya orang dan sebagainya, sehingga sering penuh dan zahma, orang juga kadang rebutan mengambil darinya dan sebagainya, sehingga sulit bagi seorang ketika ngambil lalu kemudian dia langsung duduk, ya, menunggu duduk dulu baru minum, lalu kesulitan. Maka Rasulullah pun meminumnya dengan apa? Berdiri. Ya, dan para sahabat pun juga melakukannya seperti itu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ini khas untuk minum air zam-zam. Ya, makanya ketika berumrah, ketika habis tawaf, kemudian kita mau sa'i, disunahkan untuk minum air zam-zam. Minumnya disuruh dalam keadaan berdiri. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukannya dengan berdiri. Kenapa kok seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Di antara hikmah yang diambil adalah begitu. Bukan ada suatu ketentuan tertentu ataupun makna tertentu. Wallahu a'lam, karena lebih pada memudahkan. Ya. Dan ini khas untuk air zam-zam. Ada yang mengatakan demikian. Artinya ini tidak kepada untuk yang lain. Kalau yang lain minum, ya minumlah dengan duduk. Bagaimana adab orang makan dan minum diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk duduk. Walaupun nanti akan ada riwayat di depan yang akan kita baca bahwa para sahabat ya makan dan minum di era Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri. Tapi ini hanya sekadar bayan lil jawaz. Nah, kita lanjutkan terus. Assalamualaikum. Qala rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Muhammad bin Ja'farin an Husainil Muallimi an Amri ibni Shu'aibin an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. An Amr bin Shu'aib, ya, an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Ya,
Ini sahabat meriwayatkan bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW minum kadang dalam keadaan berdiri dan kadang dalam keadaan duduk. Ya, dan ini dibawa yuhmal ala riwayat kana yashrabu zamzam qa'iman ahyanan wa ahyanan yashrabu qa'idan hakadha. Wa yashrabu minasyarab ghairuhu hal yuhmalu ala syarab ghairihi wallahu alam bisawab. Di sini tidak ada periwayatan yang menyebutkan ini selain Zamzam. Sehingga hadis ini dibawa oleh Imam Tirmidzi setelah meriwayatkan tentang Rasulullah minum air Zamzam dalam keadaan berdiri. Wallahu alam bisawab. Nah, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah haddatsana Ali bin Hajar haddatsana Ibnul Mubaraki. Ali bin Hujrin laisa Hajar. Ali bin Hujrin haddatsana Ibnul Mubaraki an Asim al-Ahwali an Sya'bi an Ibni Abbasin qala saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'imun. Naam, al-hadits alladhi yuqawwi al-hadits alladhi qablahu. Ya, ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Ya, kali ini dari Ibnu Abbas, saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min zamzam. Aku beri minum air Zamzam kepada Rasulullah SAW, fasyariba wa huwa qa'imun. Ya. Kemudian beliau minum dalam keadaan berdiri. Ya. Ala wallahu alam. Ini intinya adalah bayanan lil jawaz, yaitu boleh meminum dengan berdiri. Ya. Ya ini yajuz syurub qiyaman. Ya. Sehingga bukan berarti kemudian setiap minumnya Rasulullah SAW itu sambil berdiri, tidak. Dan bukan berarti kemudian adab yang terbaik dalam makan dan minum itu berdiri, tidak. Ya, adab terbaiknya tetap dengan duduk, karena begitulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kadang beliau melakukannya berdiri, berarti itu bayanan lil jawaz. Artinya hal itu boleh ketika memang kondisinya menuntut dari kita tidak bisa duduk. Ya, kadang-kadang ada tempat kita mau duduk di mana ini nggak ada tempat gitu kan, maka ya sudah minum sambil berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, istamir. Assalamualaikum ilaikum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala'i wa Muhammad bin Tarif al-Kufi qala haddatsana bin al-Fudail anil A'mash an Abdul Malik ibn Maisarah anin Nazzali ibn Sabarah qala ata Aliyun bikuzin min ma'in wa huwa fir rahbati fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi wa matmada wastanshaqa wa masaha wajhahu wa dhira'aihi wa ra'sahu thumma shariba wa huwa qa'imun thumma qala hadha wudu'u man lam yuhdith hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Naam. Huna al-hadits an Nazzal ibn Sabrah qala ata Aliyun, yani hadha sahabi kana yuqassi an sahabiyyin akhar wa huwa Ali ibn Abi Talib. Yani yauman, suatu hari Ali bin Abi Talib ata bikuzin min ma'in, ya, datang membawa satu gayung air. Wa huwa fir rahbah, pada saat itu beliau berdiri di rahbah. Rahbah itu halaman, ya, halaman ataupun teras, ya, teras rumah. Fa akhadha minhu kaffan, kemudian beliau mengambil satu kaf. Satu kaf itu artinya satu ciduk tangan begini, ya. Fa ghasala yadayhi wa madmada wastanshaqa. Lalu kemudian beliau mencuci kedua tangannya, kemudian beliau berkumur wastanshaqa. Istanshaqa itu artinya memasukkan air ke dalam hidung. Wa masaha wajhahu, kemudian beliau mengusap dengan wajahnya. Wa dhira'aihi wa ra'sahu, dan kemudian mengusap kedua tangannya sampai dhira' itu artinya selengannya ini, ya, sampai ke sikunya ini, kedua-duanya. Wa ra'sahu, dan kemudian mengusap kepalanya. Tsumma syariba wa huwa qa'imun, kemudian beliau meminum. Jadi dari sisa air yang ada di gayungnya itu beliau minum dalam keadaan berdiri. Tsumma qala hadza wudu'u man lam yuhdits. Kemudian beliau berkata, inilah wudunya orang yang belum batal. Jadi orang belum batal mau wudu lagi nggak apa-apa. Perhatikan wudunya, meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Ali dari wudunya? Mencuci kaki, tidak mencuci kaki. Lalu beliau mengatakan hadza wudu'u man lam yuhdits.
hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fa'al. Ya, inilah adalah wudunya orang yang belum batal dan begitulah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Ya, artinya asyahid dari hadis ini adalah ketika Ali bin Abi Thalib meminum dalam keadaan berdiri. Artinya minum dalam keadaan berdiri itu dibolehkan, ya, dan itu dilakukan bahkan oleh Rasulullah SAW ataupun oleh para sahabat. Ya. Assalamualaikum. Qala rahimallahu taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yusuf bin Muhammadin qala haddatsana Abdul Warith ibn Sa'id an Abi Isam an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza shariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Naam. Anas bin Malik, ya, kali ini Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah SAW kana yatanaffasu fil ina'i thalathan idza sharib. Rasulullah SAW kalau minum, ya, itu bernafas 3 kali. Ya, bernafas 3 kali. Jadi minum, kemudian melepas nafas, kemudian minum, melepas nafas, kemudian minum, kemudian lepas. Ya, kemudian beliau bersabda, huwa amra'u wa arwa. Ya, yang seperti ini lebih amra' itu artinya lebih lega. Ya, lebih lega untuk proses minumnya itu lebih lega. Wa arwa dan juga mempercepat kenyangnya perut. Ya, wa arwa dan lebih banyak menyiram perut lah begitu ya. Artinya lebih kenyang lah gitu ya kira-kira, wallahu alam. Ya. Jadi ini adalah cara bagaimana ketika Rasulullah SAW minum. Tadi disebutkan beliau berdiri. Bayan dan Jawa. Yang kedua, ternyata kalau minum beliau juga bernafas 3 kali dan beliau katakan ini lebih baik karena ini lebih lega dan juga lebih cepat mengenyangkan perut. Ya, karena proses ketika kita minum, kita napas, maka air yang sudah kita minum itu masuk. Ya, kemudian baru ditambah lagi, masuk sedikit lagi, baru ditambah lagi, masuk sedikit. Beda dengan orang yang langsung minum, langsung itu kan langsung masuk banyak tuh. Ya, bahkan cara minum yang berlebih-lebihan cepat seperti itu berbahaya, sahabat. Bisa menjadikan orang akhirnya kehabisan napas dan akhirnya air itu masuk ke mana? Saluran pernapasan dan bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak bagus, ya. Karena kalau sudah masuk ke aliran pernafasan, air bisa menyumbat dan itu berbahaya. Makanya Rasulullah mengajarkan minum itu yang tenang, diambil sedikit, 1 teguk lalu napas, sedikit lagi baru napas, sampai 3 kali itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Assalamualaikum. Qala rahimahullah haddatsana Ali bin Khashramin haddatsana Isa bin Yunus an Rishdin bin Quraib an abihi an Ibni Abbasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Nah, kali ini disebutkan dari Ibnu Abbas juga bahwa beliau mengatakan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza syariba tanaffasa marratain. Rasulullah itu kalau minum nafasnya 2 kali. Tuh, bagaimana tadi nyebutnya berapa kali? 3 kali. Sekarang kalau minum menyebutkan 2 kali. Yang ketiga mana? Yang ketiga ya napas setelah selesai minum. Ya. Jadi minum, napas. Minum lagi, napas. Kemudian minum lagi, napas. Selesai 3 kali kan begitu. Berarti tanaffasa marratain 'inda syarab. Bernafas 2 kali ketika proses sedang minum. Selesai dari minum ya sudah napas berikutnya begitu. Ya. Wallahu a'lam, ini jama' bainar riwayatain. Karena yang satu beliau menyebutnya 3 kali, yang satu menyebutnya 2 kali. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Maksudnya yang ketiga adalah setelah selesai minum, gitu ya, napas setelah selesai daripada minum itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum. Qala rahimahullah haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan an Yazid bin Jabir an Abdurrahman bin Abi Amrah an jaddatihi Kabsyah qalat dakhala aliyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasyariba. Mada qara'ta? Dakhala mada? Aliyun. Aliyya. Alayya. Ayo qara. Alayya, dakhala alayya. Ana sami'tu qara'ta dakhala aliyun. Nah, dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasyariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Nah, Abu Amrah, ya, afwan,
Kabsyah, ya di sini Kabsyah qalat, ini imra'ah, ini perempuan sahabiyah. Dia berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu hari Rasulullah masuk ke rumah saya, ya. Kemudian beliau fasyariba min qirbatin. Nah, ini yang tadi Ustaz sebutkan. Qirbah itu adalah kantong yang dari kulit. Dibuat dari kulit lalu digantung. Dia memang biasanya digantung. Ya. Jadi dia masuk rumah itu ada qirbah lalu kemudian digantung supaya apa? Supaya kena angin. Supaya apa? Supaya airnya dingin, ya, segar sekali diminum, ya. Mana tadi ini? Fasyariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman. Kemudian beliau minum dari qirbah yang digantung pada saat itu dalam keadaan berdiri. Maksudnya minumnya dalam keadaan berdiri. Faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Lalu kemudian aku setelah Rasulullah minum, maka aku datangi qirbah itu, bagian mulut yang tadinya terkena mulut Rasulullah SAW itu saya potong. Untuk apa? Untuk disimpan. Mahal nih. Pernah kesentuh sama mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah para sahabat dulu bertabaruk kepada jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai begitu. Ya. Tapi sekali lagi ini hanya kepada siapa? Rasulullah. Tidak pernah itu terjadi kepada selain Rasulullah SAW. Abu Bakar minum dari bejananya disimpan, apa-apa gitu. Minum dari qirbah dipotong, ini bekas ini karena pernah kena mulutnya Abu Bakar. Nggak ada. Padahal orang, ya para ulama sepakat bahwasanya orang yang paling afdol dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, afdalul ummah. Ya, orang yang paling afdol, orang terbaik setelah Nabi SAW rutbahnya adalah Abu Bakar. Ya, itu pun nggak ada sahabat yang kemudian mencari tabaruk dari jasadnya Abu Bakar, nggak ada. Nah, lalu kemudian kalau sekarang kemudian pada orang-orang zaman sekarang, wah ini yang dibilang ini wali Allah lah, ini apa bisa terbang, bisa ngilang, bisa berubah jadi tiang, berubah jadi dinding, ya. Ya, kemudian dikatakan ini barokah, bekas minumnya barokah, enggak ada. Ya, ini hanya terjadi kepada Rasulullah dan tabaruknya itu kepada jasadnya Rasulullah. Barang itu disimpan karena kaitannya dia pernah bersentuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan juga mencari barokah dari barang-barang. Ini yang harus kita ingat baik-baik ya sobat. Ya, jangan sampai keliru. Ya, karena kalau nanti kita menyebut ada barokah dari selain Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah itu berbarokah pada jasadnya? Karena Rasulullah SAW setidaknya punya keistimewaan besar karena beliau khalilnya Allah SWT. Beliau pernah bermi'raj, ya kan, ke tempat yang paling barokah. Mana itu? Sidratul Muntaha. Ya, ketika bermi'raj. Siapa yang pernah ke sana selain dari beliau? Ya, sehingga kalau kemudian jasadnya itu dianggap punya barokah yang besar, yang banyak dan sebagainya, itu wajar. Ya, masih masuk ya ke dalam logika daripada apa yang kita yakini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum. Qala rahimahullah. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, haddatsana Uzratu bin Thabit al-Ansari an Thumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malikin yatanaffasu fil ina'i thalathan wa za'ama Anasun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Naam. An Thumamah bin Abdullah kana Anas bin Malik yatanaffasu fil ina'i thalathan. Ya, Anas bin Malik kalau minum juga bernafasnya 3 kali. Wa za'ama Anasun, dan pada saat itu Anas mengatakan, ya, atau mengaku, ya, Anas mengaku anna Nabi SAW kana yatanaffasu fil ina'i thalathan, bahwa Rasulullah itu kalau minum, ya, dari suatu tempat minum maka beliau bernapas 3 kali gitu ya. Nah, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimahullah. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Abu Asim an Ibnu Jurayj an Abdul Karim an al-Bara ibni Zaidin ibnati Anas bin Malik an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sulaim wa qirbatun mu'allaqatun fasyariba min famil qirbati wa huwa qa'imun faqamat Ummu Sulaimin
ila ra'sil qirbati faqata'atha. Naam. Hadzal hadits nafsul hadits alladhi ruya qabla hadha, ya. Yaitu Anas bin Malik menceritakan, ya, bahwa Nabi SAW dakhala ala Ummi Sulaim. Jadi disebutkan dari Ummi Sulaim. Peristiwanya pada rumahnya Ummu Sulaim. Wa qirbatun mu'allaqatun, dan di sana ada qirbah yang bergantung. Qirbah apa tadi? Kantong air, ya. Fasyariba min famil qirbati, lalu kemudian beliau minum dari mulutnya atau tempat dituangnya qirbah itu, wa huwa qaimun, dalam keadaan berdiri. Faqamat Ummu Sulaim, lalu kemudian Ummu Sulaim berdiri, ya, setelah Rasulullah selesai minum tentunya ini, ila ra'sil qirb faqata'atha, kemudian beliau memotongnya, ya, tadi itu, ya, yang sudah kita ceritakan hadis ini. Nah, lanjut. Assalamualaikum. Qala rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Nasr an-Naisaburi, haddatsana Ishaq bin Muhammadin al-Farwi, qala haddatsatna Abidatu bintu Nail an Aisyah binti Sa'di ibni Abi Waqqas an abiha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Qala Abu Isa wa qala ba'duhum Ubaidatu bintu Nabil. Taib, an Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas an abiha, yani an Abi Waqqas radhiyallahu an Sa'd bin Abi Waqqas anna Nabi SAW kana yashrabu qa'iman, adalah Rasulullah SAW, ya, pernah minum dalam keadaan berdiri, ya. Intinya dari hadis ini atau bab ini kita mempelajari bahwa Rasulullah SAW pernah minum dalam keadaan berdiri, ya. Kemudian juga kita ambil pelajaran bahwa di sana ada sahabat-sahabat yang bertabaruk dengan minuman-minuman Rasulullah SAW atau bahkan wadah yang pernah digunakan minum oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, tapi sekali lagi catatan dalam masalah ini adalah bahwasanya tabaruk itu hanya kepada jasadnya Rasulullah SAW, bukan kepada selain Rasulullah SAW. Buktinya apa? Buktinya adalah tidak ada seorang sahabat pun yang bertabaruk kepada jasad selain Rasulullah SAW. Ya. Tidak ada yang bertabaruk pada jasadnya Abu Bakar, pada Umar, pada Utsman, pada Ali, nggak ada. Ya, yang ada adalah mereka menghormati Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat-sahabat yang lain itu semua mereka hormati. Tetapi tidak ada riwayat satupun yang mengatakan mereka bertabaruk kepada jasad-jasad para sahabat. Ya, hanya mereka melakukan tabaruk kepada jasadnya siapa? Rasulullah SAW. Ya, bahkan para sahabat berebut, ya, mencari sisa minumnya Rasulullah, bekas minumnya Rasulullah, sampai tadi nih, ya, kita Ummu Sulaim dan riwayat ini tadi, sampai dari mulut kirbahnya itu, ya, minum dari itu dipotong sama dia, diambil lalu kemudian disimpan. Karena apa? Hanya karena ini adalah tempat di mana Rasulullah pernah minum dari tempat ini dan pernah bersentuhan dengan bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada riwayat yang lain Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah minum bersama dengan Rasulullah SAW dari satu gelas, dan Rasulullah Aisyah meletakkan bibirnya di tempat bekas bibirnya Rasulullah SAW. Aisyah adalah sahabiah, istrinya Rasulullah SAW. Tentu beliau secara jasadnya sudah sering sekali bersentuhan dengan Rasulullah SAW, istrinya. Ya, itu pun beliau masih mencari tabarruk dengan tempat yang bekas minumnya Rasulullah SAW. Ya. Saking betul-betul mengejar tabarruk kepada jasadnya Rasulullah SAW dan keberkahan yang ada pada beliau. Nah, dan semua ini sebenarnya, ya syabab, berangkat dari apa? Dari kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Ya, makanya kebaikan itu ada pada jasad beliau. Mereka juga mencintai beliau. Makanya mereka para sahabat itu sampai melakukan demikian, ya. Cuman kadang-kadang ketika orang sekarang melakukan hal-hal demikian kepada orang-orang yang ada di zaman sekarang, maka ini keluar dari bimbingan ataupun dari ketentuan yang telah ditentukan dalam riwayat-riwayat tentang tabaruk kepada jasadnya Rasulullah SAW, sehingga perlu kita berikan catatan khusus supaya kita tidak terjerumus kepada hulu di dalam pengamalan hal-hal seperti ini, sehingga kemudian memuliakan orang, jasadnya dan sebagainya, lalu dianggap suci, dianggap barokah, dianggap apa, padahal keberkahan itu hanya pada jasadnya Rasulullah SAW, dan itu pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada keberkahan kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taib, idzan naktafi ila huna, karena idzan naktafi bihadzal qadar, nasallallahu al-azim an yufidana bima ta'allamna wa
yursyidana ila ma yuhibbu wa yarda. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.